Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita ini adalah menjelaskan, memaparkan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi juga kita menentukan operasi hitung campuran bilangan caca. Kemarin kita sudah penambahan, pengurangan, perkalian, sekarang perkalian dan pembagian. Dan bisa jadi kita ada operasi hitung campuran, berarti hitung campuran itu bisa pertambahan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian dicampur. Jadi bagaimana nanti kita akan coba ya. Nah, kita akan lihat, amati nanti bersama-sama video tentang kegiatan proklamasi. Kita akan lihat sama-sama ya. Ntar Bapak presentasikan dulu. Oke. Nanti videonya Bapak tampilkan. Coba disimak sama-sama. Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hai, bertemu lagi di channel Begitu Biar Jelas yang menyajikan berbagai macam informasi yang terpercaya dan tentunya berbeda. Oke, langsung saja. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Begitu akan memberikan informasi tentang makna dari proklamasi bangsa Indonesia ini. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik balik kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa yang sangat penting tersebut mengawali perjuangan Indonesia bukan lagi melawan penjajahan, tetapi mempertahankan sebuah kemerdekaan yang telah lama direbut dengan susah payah. Pertama, seperti puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia yang telah berjuang mati-matian mulai dari kedatangan Belanda sampai pada penjajahan Jepang, akhirnya pada saat proklamasi perjuangan itu mencapai puncaknya. Segala tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Namun, peristiwa ini tidak berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi malah titik akhir perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan. Dua, menjadi pernyataan de facto. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure yang merupakan lanjutan dari efek pengakuan de facto, karena pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Secara de jure Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Indonesia yang dulunya hanyalah bangsa yang terjajah sejak adanya proklamasi bangsa terjajah itu mengaku telah merdeka dan mengangkat harga martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan dari kolonial dan Jepang. Kalian ini perempuan semua. Dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Sejak proklamasi lahirnya bangsa Indonesia dan sejak itu pemerintahan dimulai untuk membangun negara yang baru ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dari rakyat. Ya, perhatikan sekali lagi.
Dari cuplikan di sini, dan kalau ini nanti kita perhatikan bahwa di sini kita ada beberapa poin tentang proklamasi kemerdekaan yang kebetulan nanti kita tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalian bisa memperhatikan sekali merasakan kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya. Nah, dari tampilan tadi, kira-kira apa sih yang menurut kalian menarik buat kalian jadikan sebuah literasi atau bacaan tentang proklamasi. Jadi nanti kalian buat proklamasi kemerdekaan itu dalam sebuah bingkai cerita. Apa sih proklamasi itu menurut kalian? Dan kalian tuliskan juga pengalaman kalian selama kalian hidup ini ya. Maksudnya dari kalian kecil merasakan nikmatnya kemerdekaan itu apa saja. Apa sih yang kalian rasakan ketika kemerdekaan atau hari-hari ketika kemerdekaan Republik Indonesia itu kalian rasakan seperti apa? Nah, kalian ceritakan di buku tulis, nanti kalian foto. Jadi kalian ceritakan di buku tulis, lalu kalian foto. Jadi kalian menceritakan tentang apa itu proklamasi, apa itu makna dari proklamasi yang kalian tahu. Pak, proklamasi itu dalam kalian misalnya proklamasi adalah yang tadi tampilan tadi itu misalnya sebagai tonggak kemerdekaan Republik Indonesia. Terus apa kira-kira dalam mengisi proklamasi dari kalian dan apa pengalaman kalian tentang kemerdekaan Republik Indonesia dari kalian lahir sampai kalian saat ini, kira-kira apa sih maknanya gitu. Nanti kalian ceritakan dalam bentuk paragraf cerita. Ingat, paragraf itu terdiri dari minimal itu 5 kalimat. Jadi paragrafnya jangan proklamasi titik-titik. Nah, itu berarti bukan proklamasinya bukan ditulis tidak sesuai yang Bapak sampaikan. Padahal kalau membuat paragraf berarti minimal itu ya 1 halaman. Ini jangan setengah gitu. Berarti tidak membuat paragraf. Kalau membuat paragraf itu minimal ya 5, 6, atau 1 halaman. Kalian belajar untuk melatih literasi kalian dari sebuah tayangan tadi. Nanti kalian tampilkan, dipoto, lalu di-share ke YCR. Nanti kolom literasinya Bapak akan siapkan. Paham ya, Nak ya? Ada yang bertanya untuk tugas ini? Tidak, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Jadi kalian membuat sebuah paragraf tentang makna proklamasi. Proklamasi kemerdekaan tahun 45 dan makna proklamasi saat ini. Di masa COVID seperti ini, apa sih makna proklamasi buat kalian atau kemerdekaan? Nah, kalian harus pahami. Karena Menteri Pendidikan juga menyatakan adanya apa? Merdeka belajar, merdeka untuk kita memberikan pengajaran. Nah, kalian harus kaitkan tentang terus bagaimana dengan keadaan kita saat ini, COVID. Nah, kalian membuat sebuah paragraf yang menarik. Ceritakan. Ya. Lalu foto. Jangan lupa, fotonya selalu Bapak bilang, fotonya itu harus dibuat. Nah, habis tugasnya dipoto, kalian foto sambil memegang tugas. Begini nih. Tuh, unjukin fotonya. Ini loh Pak, nih tuh tugas saya nih, tuh. Dipoto begini. Jangan tugasnya siapa, dikirimnya sama kalian. Nah, itu nanti jadi salah. Jadi kalian unjukin, nih tugas yang sudah kalian foto, dan tugas yang sudah kalian kerjakan, nih seperti ini. Nah, ini bukti sangat penting. Ya, tandanya kalian hadir dan ikut mengerjakan tugas. Tidak asal, apa? Ngambil dari Google, copy, paste, kirim ke Bapak. Aduh, nilai kejujurannya sudah tidak terlihat. Kita belajar untuk jujur, sayang. Di masa sulit ini, kejujuran sulit. Jangan kayak begitu. Justru kejujuran itu membawa kita agar apa? Berkah. Jadi, siapa yang jujur, itu dalam mengerjakan tugas, insya Allah dia akan terbiasa. Terus belajarnya enak, bagus. Nyari orang jujur saat ini susah.
Tapi cari orang yang suka tidak jujur tuh, waduh gampang banget. Ya, kamu kalau nyari karyawan, cari kalau kamu jadi bos, jadi pengusaha, nyari karyawannya nyari yang jujur apa yang suka bohong? Ayo Papa mau tanya. Jujur, jujur Pak, jujur. Tuh, Pak, jujur. semua pasti dasarnya apa? Jujur, kejujuran. Di sini belajar kita jujur. Bapak menyederhanakan segala pembelajaran itu tujuannya untuk kalian lebih mudah. Ya. Jadi kita akan coba lagi. Nah, ini salah satunya. Nanti kita mulai perhatikan lagi tentang makna proklamasi. Ya, bagi kalian dan bagi semua di masa seperti ini. Nah, di pembelajaran tugas yang kedua itu kalian ada latihan matematika. Nah, kita akan matematika tentang operasi campuran. Nah, di operasi campuran bilangan caca ini sudah pernah Bapak jelaskan. Kalian tinggal memperhatikan bagaimana mengerjakan latihan soal. Nah, terlihat semua, nak? Nah, ini latihan soalnya, tapi nanti Bapak akan minta tolong sama kalian untuk screenshot. Ya. Ditulis dulu di buku tulis, kalian jawab. Ya. Halo? Ya, Pak. Jadi jangan Pak. langsung, Pak saya kerjakan langsung di sini hasilnya langsung gini. Kalian salin di buku tulis matematikanya. Jawabnya langsung jawabannya Pak. Sama ABC-nya. Soal dan jawaban. Ya. ABCD-nya ditulis. Soalnya nggak banyak, nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soalnya 10 doang. Tulis soalnya, jawabannya. Udah. Begitu aja. Ya. Bagaimana soalnya nih, Pak? Nanti soalnya bisa kalian lihat di GCR. Jadi Bapak usahakan meminimalisir kuota, menghemat kuota kalian dengan cara yaitu ya, dengan cara kayak begini nih. Tuh. Ya kan? Caranya tuh soalnya di Bapak simpenin itu. Jadi insya Allah kalian nggak terlalu pusing. Ya. Nanti kuotanya biar hemat. Kali ngikutin ini aja udah cukup. Nanti video pembelajarannya Bapak share ke kalian semua. Jadi ini latihan soal ya, nak. Jadi usahakan kalian tulis di buku tulis. Ini yang nggak ikut ini, nggak nyimak video Bapak, pasti dia akan menulis di sini langsung screenshot jawabannya. Bukan itu, nak. Kalian harus banyak berlatih kalau matematika. Ya. Jangan menganggap nanti kita di online saja gitu. Jangan. Di online itu untuk sebagian. Jangan langsung kerjakan di sini. Nanti kita buat latihan kalian. Jadi kalau ada soal-soal yang kalian, oh ini mirip nih untuk dikerjakan lagi. Nah ini bisa kalian gunakan dasarnya. Ini Bapak bantu, nanti Bapak kirimin. Jadi kalian nggak usah buka link-link lagi. Tujuannya apa? Menghemat kuota kalian. Bapak lagi mau caranya gimana biar kalian tidak terlalu banyak mengambil kuota. Ya. Oke, semua. Jadi disalin, nanti jawaban kalian di buku di foto. Oke. Nah, ini untuk 2 tugas. Nanti jam 10 kita ada inian lagi. Ya. Jadi kalian perhatikan tugasnya ada 2. Yang pertama menulis atau literasi tentang proklamasi. Nanti dipoto. Ingat ya, 1 paragraf itu berarti 1 halaman dulu. Kalian buat segitu. Jangan nggak mau menulis, nak. Lagi zamannya kayak begini, nggak nulis sama sekali. Ntar sampai lupa tulisannya sampai jadi jelek. Nah, nulis pelan-pelan. Ya, catet, nggak apa-apa. Ingat, pulpen.
gunakan pulpen dulu. Bapak mau lihat kalian gunakan pulpen. Ini kalau misalnya pakai pensil, nanti nggak terlihat jelas. Nah, ketika dipoto dia akan kayak buram. Ya, Bapak melihatnya biar jelas. Ya. Terus tugas-tugas yang belum, mohon dikerjakan. Jadi dicicil, kalau kemarin nggak bisa, atau lagi kemana, atau misalnya tidak ada internet, pas ada internet kalian boleh kerjakan, atau kalian screenshot dulu persoalnya, baru kalian kerjakan nanti ngirimin pas ada kuota. Kan Bapak boleh bebasin. Kalian boleh mengerjakan kapan saja, itu aja ya. Nah, hari ini, 2 tugas ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jadi jangan sampai kalian lupa. Foto, lalu tunjukkan hasil kerja kalian. Nih, begini, tunjukin di buku. Di foto nih, kalian orangnya juga harus kelihatan. Ya, jangan takut. Pak, saya nggak pakai baju seragam saya kekecilan, belum sempat beli. Ya udah, nggak usah. Nggak usah pakai seragam, pakai baju yang sopan yang penting. Ya, baju sopan boleh. Bapak nggak maksain yang kalau misalnya kalian, Pak, seragam saya bajunya kecilan belum beli, mendingan kalian pakai baju yang sebisanya ya, sopan, udah itu aja ya. Saat ini Bapak mau nyontoin, ya udah nih, Bapak pakai baju sopan, udah. Jadi Bapak bilang nggak kelihatan kalian tegang waktu, fleksibel aja ya sayang ya. Jadi nggak usah takut, saya nggak pakai baju seragam, akhirnya pada nggak mau nyalain videonya, kameranya. Nggak juga ya. Jadi kalian harus belajar untuk coba lebih fokus lagi. Ya. Ingat, dalam belajar itu jangan kalian merasa takut. Santai aja, kalau mau ada kesulitan tanya aja, nggak apa-apa. Itu dari Bapak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi selain itu? Tidak, Pak. Dari yang lain? Tidak, Pak. Enggak? Tidak, cukup. Pak. Nanti Tidak, video ini langsung bisa ditayang di Classroom. Langsung kalian boleh teman-temannya biar bisa melihat video ini. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.